Di situ ada prosesnya, ada aturannya gitu ya kan. Karena apa? Itu proses aturan itu semuanya siapa yang bikin sih? Kan kita semua yang bikin. Ya, nggak bisa serta-merta seperti itu gitu loh, ya kan? Nah, kenapa? Pokoknya sekarang begini saja deh, ya. Aturannya sudah jelas, ya kelihatan, ya nggak usah lagi pakai di terjemahkan, ikutin saja. Dan kita juga harus sabar nih masyarakat, nggak bisa setiap kejadian begini harus tutup semua, nggak bisa seperti itu. Silakan Ada aturannya. Ada yang ya, mau menambahkan Ibu, silakan dari mana? Perkenalkan, nama saya dengan Bu Yanti, saya dari Metro Mini juga. Bukan karena Metro Mini dari tekan ya, tapi ada yang mau saya sampaikan. Sekarang begini, kenapa tidak terpikirkan oleh kita Babe? Sarana prasarana. Kenapa tidak kita terpikirkan masalah palang? Dari saya zaman kecil, palang kita itu kayu Pak, Babe. Bahkan ditambal-tambal Pak. Sudah ditambal-tambal masih gantung lagi. Satu. Yang kedua, palang kok cuma dari sini? Kok tidak ada dari sana? Sedangkan lintas pelot itu kan ada dua Babe. Ada dari depan, ada dari seberang juga. Kenapa tidak dua? Yang ketiga, paling utama. Sekarang kereta kita kan sudah semakin canggih Pak. Sudah nggak ada lagi tatut, jalannya pelan. Tapi sekarang kan sudah serba lancar, tidak ada istilah ngerem. Kok tidak terpikirkan oleh kita, pemerintah, bahwa palang ini kok tidak diganti dari besi? Secara otomatis. Salah palangnya jadi ya Bu ya? Dulu, Bu. Mbak dari tadi terlalu lancang. Mbak itu, orang tua Mbak itu naik Metro Mini dulu. Orang tua Mbak udah renta-renta, Ibu buang enggak? Orang tuanya di kampung naik andong Pak. Jangan tutup dulu. Kalau itu terpikir oleh pemerintah, Metro Mini mau nerobos kok, biar aja dia terbalik sendiri, kejungkal sendiri. Berarti kebesokannya itu yang lain-lain akan, oh iya ya, palang pintu udah nggak bisa diterobos lagi. Ada nggak pemerintah memikirkan? Tidak, selalu kendaraannya sudah makin canggih, tapi sarananya selalu, bahkan bambu-bambu pun masih ada saya lihat. Bagaimana itu Mbak? Baik, terima kasih Itu saja. Bu. Nah, masalah Metro Mini menghilangkan nyawa. Bukan hanya Metro Mini saja menyilangkan nyawa. Tapi tidak pernah terobsesi. Cuman Metro Mini. Ada banyak kendaraan pribadi sekalipun. Bahkan bisa mereka itu diberikan kebijaksanaan. Baik, terima kasih. Itu saja. Bukan Metro Mini saja Bu, Lamborghini Tapi juga Mbak banyak. tadi selalu Metro Mini. Bahkan Mbak selalu menyuruh positif, tutup. Babe. Baik, silakan disambung Pak Anwar Fuadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Rahma, kayaknya saya tidak usah lagi memperkenalkan diri Mbak. Ya kan orang sudah tahu Pak. Kemarin waktu saya ke Surabaya, mau ke Jakarta, masuk ke Garuda itu, semua orang ditanya KTP. Semua, begitu saya mengeluarkan KTP, nggak usah Pak Anwar, nggak usah. Loh, saya bilang kenapa dibedain? Yang lain tanya KTP, saya nggak. Muka Pak Anwar itu sudah lebih dari KTP katanya. Ini kalau melihat kesemrawutan transportasi di Jakarta ini mengerikan ini. Ini seakan-akan Jakarta ini sudah rimba belantara. Kita lihat bagaimana ugal-ugalannya supir Metro Mini. Bagaimana ugal-ugalannya supir mikrolet, bagaimana ugal-ugalnya supir-supir yang lain, termasuk bajai. Bajai itu kadang-kadang dia belok tanpa ada pemberitahuan sama sekali. Di depan mobil kita dia langsung belok, menghantam mobil kita. Dan yang jelasnya apa? Dia pasti tidak bisa mengganti kan. Ini pernah terjadi dengan istri saya. Istri saya nyetir sendiri, ditabrak sama bajai. Dia tahu bahwa bajai ini nggak bakal bisa ganti. Dia turun, dia tampar itu supir bajainya. Udah selesai Pak, pulang aja selesai. Damai kita sudah katanya. Nah ini, dan banyak sekali semuanya kejadian ini sangat menyeramkan di Jakarta ini. Bayangkan dalam mikrolet orang bisa diperkosa. Dalam busway, Transjakarta, orang bisa menempel-nempelkan alat vitalnya. Iya kan? Ya itu. Ini mengerikan sekali. Jadi seakan-akan betul apa yang dikatakan. Di Metro Mini nggak bisa ya Bu ya, nggak sempet. Metro Mini nggak, jaraknya sempit, jadi nggak bisa. Paling-paling merogoh aja. Iya. Baik. Nah ini persis apa yang dikatakan oleh Thomas Hobbes, filsuf Inggris, yang mengatakan bahwa homo homini lupus.
bahwa manusia ini adalah serigala bagi manusia yang lain. Mulai terjadi. Juga istilah Thomas Hobbes juga, bellum omnium contra omnes. Ya kan? Perang semua melawan semua. Maaf Pak, karena saya dokter Pak. Seorang dokter tidak hanya berbicara fakta analisis, nanti ada solusinya. Mantap kali nih. Kalau udah ngomong Thomas Hobbes jadi takut ini mau motong, tapi harus break ini. Oh, Baik, masih ada lagi. belum singkat selesai lagi. tapi saya. Singkat lagi, barangkali ada Thomas Hobbes Iya, lagi. betul. Oh sedikit lagi. Ya. Oke. Sekarang kita udah fakta, analisis, solusinya. Solusinya, ini hal yang dilupakan orang, soal kecil ini. Ini masalah hukum perizinan. SIM ini kita semua tahu bahwa ambil SIM itu gampang sekali. Nggak tahu dari mana, semua dapat SIM tanpa tes, tanpa ini segala macam. Tidak menyelekan kepolisian ini. Ini ada siluman mungkin yang di situ. Ya kan? Nah bayangkan, alangkah mudahnya orang mendapatkan SIM. Di luar negeri, setengah mati dapat SIM itu. Dan satu hal lagi, saya agak buru-buru nih karena diburu waktu nih. Kasih kesempatan kan? Ya. Satu hal lagi, ini perizinan masalah perizinan. Jadi sanksi kepada supir yang mempunyai yang melakukan kesalahan itu SIM-nya dicabut dan tidak akan dikasihkan lagi seumur hidup. Jadi mereka akan takut, ya kan? Sanksi cabut SIM-nya tidak akan berlaku lagi seumur hidup. Oke, kepada mereka yang tidak punya SIM, berani membawa kendaraan, hukum berat. Jangan hanya cukup damai di jalan. Kebanyakan kan damai di jalan, orang Iya. kita ini kan penuh dengan perdamaian. Tapi kadang-kadang ada yang mati aja gak takut ya Pak ya. Bagaimana? Mati saja tidak takut, apalagi SIM dicabut begitu kan. Yang mati itu yang orang susah yang mau pengen mati itu orang senang jarang yang mau mati, Baik. ya kan? Baik, Belum, jangan baik dulu, Oh, ya, belum oke. selesai. Yang kedua, ini juga masalah. Ini minimal supir-supir ini untuk perusahaan-perusahaan taksi, perusahaan-perusahaan yang lain, minimal itu punya standar gitu. Minimal tamat SMP lah minimal. Atau sebaiknya SMA. Karena bagaimana supir yang banyak yang buta huruf loh. Dia tidak tahu peraturan, tidak tahu etika. Memang tidak pernah belajar etika karena nggak bisa baca. Nah ini harus ada kriterianya. Jadi tidak sembarangan menerima supir, itu tapi mereka sudah punya minimal SMP. Tapi saya usulkan supaya SMA saja. Iya kan? Kalau SMA saja betulnya sama kayak DPR. DPR juga kan anggotanya cukup anggota SMA. palsu lagi ijazahnya. Baik. Yang bahayanya apa? Kenapa terpuruk DPR? Begitu dia fit and proper test yang diuji profesor doktor, udah minder semua itu taman SMA. Baik. Ya, jadi Oh, masih ada lagi. bukan, ini saya bukan membatasi antara orang yang punya pendidikan dengan yang tidak terdidik. Tapi ini kan supir ini kan membawa nyawa orang. Dia bisa bawa nyawa orang, kalau bus yang besar bisa seratusan orangnya. Baik. Nah ini yang harus Baik, terima jadi kasih nih etika. masukannya Pak Anwar Fuadi. Sayang sekali waktunya terbatas. Nanti disambung lagi, harus break lagi. Pemirsa kami segera kembali. Anda kembali bersama kami dalam Cafe Break, kita lanjutkan. Ini silakan Bu Ellen ingin menambahkan tadi. Ya, kalau kita lihat diskusi tadi, kita lihat semua orang ternyata, bukan semua orang, ternyata dari Metro Mini pun mungkin belum tahu. Jadi perlu ada edukasi kepada masyarakat secara keseluruhan. Pasal 114 Undang-Undang 22 tahun 2009 itu mengatakan bahwa salah satunya mengatakan bahwa mendahulukan kereta api. Berhenti ketika mau ditutup, bukan sudah tertutup. Jadi dan ada lagi simbol-simbol alarm bunyi-bunyian yang mengatakan bahwa itu kereta mau lewat, jadi harus berhenti, mendahulukan kereta. Mungkin itu yang belum dipahami sehingga minta palang diperpanjang seperti itu. Dan itu bukan hanya untuk Metro Mini, untuk secara keseluruhan, mungkin masyarakat belum tahu. Jadi edukasi itu harus diberikan. Dan pasal 114 itu mungkin harus dipajang di jalan, ditambah dengan suara-suara yang baik, misalnya dikatakan selain ada alarm, ada rambu, mengatakan bahwa memang harus mendahulukan kereta api. Tidak ada palang pun harus berhenti ketika ada bunyi-bunyian misalnya. Atau tadi kata Babe, ada orang yang berdiri dengan bendera merah. Dulu kan seperti itu. Tapi bukan aja dulu Pak, sekarang pun aturannya seperti itu. Dan kalau ada aturan itu ada pasal lain 200 berapa yang menyatakan kalau melanggar itu
ada sanksi 750.000 kalau nggak salah, saya nggak gitu hafal. Tapi kata Pak Andri kan kalau ada aturannya kita laksanakan saja. Jadi memang hal itu kalau misalnya ada aturan tadi saya sampaikan bahwa itu pun bisa ditilang. Sudah ada aturannya sebenarnya? Sudah ada aturan, Baik. pasalnya jelas, bunyinya jelas, dendanya pun jelas. Baik, tinggal pelaksanaannya. Dan edukasinya kepada masyarakat. Edukasinya. Ini disambung oleh Pak Krisnamurti ya, tadi disoroti juga soal perizinan begitu ya Bu, kalau Pak Krisna gimana? Ya, terima kasih. Di ruangan ini semuanya salah. Kecuali diri sendiri. Jadi semua nyalain orang lain. Ini memang itu yang menarik dari budaya dalam berkomunikasi di bangsa kita. Selalu ada kambing hitam. Hari ini kambing hitamnya Metro Mini. Pertanyaannya apakah Metro Mini itu murni salah? Tidak juga. Mikrolet salah? Tidak juga. Regulator salah? Tidak juga. Atau sudahlah kita semua merasa bersalah. Kemudian menggali kesalahannya masing-masing, duduk bersama cari solusi. Itu yang paling penting. Ya. Karena kalau Metro Mini disalahin dengan bahasanya Metro Mini seperti itu tadi, pantas saja kalau supirnya ugal-ugalan, bosnya aja bilang itu udah takdir. Ya kan? Nyalahin palang pintu, apalagi supirnya gitu. Supirnya dibalik, dia pasti nyalahin bosnya karena dia dikejar setoran. Pertanyaannya, apa betul supir itu yang jadi tanggung jawab dia yang yang nyetir? Tidak, seringkali itu supirnya adalah supir tembak. Ya, jadi nyawa puluhan penumpang dipasrahkan kepada orang yang baru belajar nyetir. Apa mereka punya buku kir seperti yang kami ungkap? Tidak, buku kirnya disimpan. Kalau ditilang sama polisi lalu lintas, apa mereka ada suratnya? Tidak, sebentar lagi sudah ada orang yang ngurus datang. Tidak bisa ditilang. Kalau bisnya dikandangin sama polisi lalu lintas, apakah masyarakat Indonesia penumpangnya terima? Tidak. Polisinya itu disumpah serapain 1.000 orang itu di dalam bis itu. Jadi ini karena memang budaya kambing hitam itu. Ya, jadi kami ingin menyampaikan yang terpenting adalah ketika kita bicara sistem itu ada ruang dan waktu. Jalanan ini adalah ruang, ternyata yang ngisi jalanan itu bukan hanya kendaraan. Semua manusia, bahkan trotoar kita penuh dengan kaki lima. Sehingga orang parkir di pinggir jalan. Orang tidak bisa jalan di trotoar. Akibatnya jalan terpenuhi oleh manusia-manusia dan kendaraan yang parkir. Itu sudah mempersempit kendaraan. Jadi kunci dari semua masalah ini, kami penegakan hukum gampang seperti yang disampaikan oleh Kadishub. Ada aturannya kami tegakkan hukum, termasuk kir palsu ini. Kir palsu ini adalah dampak dari sulitnya mendapatkan izin layak kendaraan. Tapi diakomodir oleh orang-orang di sana. Dikasih, udah yang gampang saja seperti ini. Kalau nggak dapat kir palsu, regulasi di Indonesia ini pengalaman kita semua. Saya sampaikan kepada yang ada di ruangan ini, bedanya kita dengan orang di luar negeri, kalau ada aturan, semua kepalanya bilang, gimana caranya kita taati aturan ini. Itu orang di luar negeri. Orang di Indonesia, gimana caranya kita akalin aturan ini. Jujur, coba kalau kita jadi murid, nyontek dan sebagainya, yang itunya tidak keluar. Jadi sekarang kita sudah dibuat aturan, budaya untuk mentaati aturan itu tidak ada. Solusinya apa? Kalau sudah tidak ada budaya, budaya diciptakan dari tindakan tegas. Jakarta ini sudah tidak boleh ada himbauan. Ibu kota Jakarta tidak boleh dikelola dengan cara konvensional. Metro Mini itu adalah paradigma 30 tahun lalu. Sekarang sudah tidak tepat. Kita jangan mengelola Jakarta dengan cara yang masih seperti dulu. Kita kota modern, integrated system antara jalur bawah tanah, atas tanah, sky itu seperti itu, kemudian jalan raya dan sebagainya diintegrasikan. Kereta bilang saya akan sekian ribu perjalanan per hari. Tapi kalau tidak dibicarakan dengan dinas perhubungan nanti kereta yang tiap 3 menit lewat jalan itu menghambat jalan raya luar biasa. Jadi bukan salah truk tangki itu kena macet. Karena memang sudah kecepatan perjalanan kereta sudah tidak terbendung. Akhirnya PT KAI jalan sendiri. Dishub jalan sendiri, yang ngatur bis jalan sendiri dan sebagainya, jalanan apalagi yang itu ngizinin kafe-kafe. Ini kan coba lihat jalan-jalan di Jakarta ini kafe-kafe sudah penuh. Gunawarman itu isinya udah kafe semua. Pertanyaannya ada izinnya apa enggak? Kayak apa itu parkirnya orang tiap hari. Padahal aturannya sudah jelas semua. Aturannya begitu sudah ya, jelas. Nah kalau aturan itu mau diperbaiki, penegakan hukum yang ketat, duduk bersama, aturannya seperti apa, sosialisasi sudah cukup, Jakarta penegakan hukum.
penegakan hukum, nanti kita bicara politik penegakan hukum. Ribut lagi, yang punya modal teriak sama orang-orang di politik. Para penegak hukum diganggu-ganggu, copot aja itu Pak Kadisub itu, enggak apa segala macam, copot aja ini, copot saja kabak gakumnya dan sebagainya. Ini kan kepentingan banyak orang. Nah, siapa yang mengawal ini? Media juga berpengaruh. Kesimpulan dari yang diminta dari kami, Semua salah gitu ya. semua salah. Mari kita merasa semua salah, kita duduk bersama memperbaiki kesalahan kita masing-masing, kita cari solusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Krisnamurti. Ya ini menarik ya tadi katanya kalau di luar negeri aturan untuk pikirannya ditaati. Kalau Indonesia aturan supaya diakalin begitu ya. Karena masyarakatnya tahu aturan di Indonesia bisa diakalin. Kalau di luar negeri kan mereka sudah tahu nggak ada jalan lain begitu kan. Jadi ini kayak telur dan ayam sebenarnya ya Pak Krisna ya. Karena tahu aparatnya bisa cincai gitu kan. Makanya orang mikir untuk ngakalin. Jadi kita akan membahasnya lagi nih pemirsa. Setelah pesan-pesan berikut ini kami akan segera kembali. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Kita lanjutkan menyoroti transportasi publik. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin kembali lagi ke Pak Nofrizal ini, pengelola Metro Mini ini. Pak, menarik Pak, tadi Pak Krisnamurti menyinggung katanya sopirnya banyak yang super tembak. Seperti itu Pak ya, kemudian kejar setoran dan kirnya palsu. Seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya kalau masalah kir palsu itu kan juga sudah pasti dicek ya kebenarannya. Tapi kalau saya mengetahui itu sekarang sudah tidak ada yang palsu-palsu lagi buku kirnya, Mbak. Ya, jadi menurut saya ya. Baru diungkap sih kan. Ya. Diungkap oleh Pak dari kepolisian kan ya, Ya memang, nanti memang ada Pak itu kir bisa palsu. kita buktikan, bisa kita buktikan itu. Yang memalsukan itu siapa barangkali kan gitu. Ya dari pihak Metro Mini saya rasa nggak mungkin bisa buku kir itu bisa dipalsukan. Kalau dilihat kondisinya memang tidak layak tapi bisa punya kir gitu ya Pak ya? Ya kalau enggak layak, masalah layak enggak layak ya tetap di tempat pengujian kir itu pengujiannya Mbak. Kalau misalnya keluar izin buku kirnya ya berarti mobil itu harusnya layak gitu kan. Saya rasa gitu. Padahal kondisinya publik melihat tidak layak begitu ya mungkin nanti ditambahkan. Tetapi kalau supir tembak itu seperti itu Pak? Nah kalau supir tembak ya juga barangkali sebenarnya bukan supir tembak yang tidak juga punya SIM ya Mbak ya. Karena misalnya mobil supir itu diberhentikan oleh si pemilik gitu ya. Nah dia tetap ngetem juga di jalur-jalur itu. Nanti ya mungkin supir batangan kita itu memanggil barangkali tolong bawa 1 atau 2 rit gitu kan. Barangkali itu juga di luar pengetahuan kita. Ya gitu. mungkin ditambahkan ini dari Organda, silakan ini Bapak. Ya ini lebih baik kita terbuka saja bahwa memang satu hal yang sangat kompleks di Jakarta ini mengenai supir tembak. Jadi supir tembak ini khususnya ada di moda-moda bus sedang dan bus kecil. Ya, ini saya pernah bicara juga laporkan tempo hari sama kalau nggak salah Pak Kapolda. Ini gampang kok kalau mau ngeberesin supir tembak ini, beresin premannya. Di belakang preman, mohon maaf saya lagi, ada oknumnya. Kadang-kadang ada warna coklat, ada warna hijau, dan lain-lain. Nah, memang tidak bisa tidak. Ya saya wajar aja kalau Pak Nofri terpaksa ngebela iya. Hasil kajian analisa kita bersama dengan Disub, 90% memang bus sedang. Tidak layak untuk jalan lagi. Ya, secara fisik. Kemudian mengenai supir, tidak ada rekrutmen supir itu memenuhi sesuai kualifikasi. Ya, ini yang baru coba diterapkan ini kebetulan aja ini hadir di samping saya nih Ketua Kopaja. Memang saya minta di dalam proses rekrutmen supir Kopaja ini harus memenuhi standar seorang yang driver. Ya, bahkan ada mantan ini yang Kopaja AC, ini mereka rekrut. Itu mantan supir-supirnya Kopaja yang lama, itu bahkan ditolak. Sempat mereka di demo, nggak masalah saya bilang biarin aja. Kalau mau berubah ya harus lakukan perubahan gitu. Ya, jadi saya pikir apa yang disampaikan Pak Krisnamurti tadi juga benar. Lebih baik kita duduk bersama, kita selesaikan masalah publik transportasi Jakarta yang sudah sangat kompleks ini.
Lebih baik kita udah nggak perlu mikirin saling menyalahkan dan kita berpikir kita saling benar, tapi mari sama-sama kita benahin. Baik, baik, terima kasih nih Pak. Boleh saya tambahkan sedikit? Oh ya. Bahkan dari bus kecil ini kebetulan di samping saya dari KWK ini, ya kita rencananya tahun depan ini merevitalisasi mikrolet nih jadi bus. Jadi bus sedang, pakai AC semua. Dan mikroletnya pun harus diremajakan dengan pakai AC. Tujuannya pertama ini yang berkaitan bahwa setiap kendaraan itu harus, karena ini sudah ada diamanat dalam undang-undang termasuk Perda nomor 5 tahun 2014. Nanti semua kendaraan itu harus pakai AC, supir nggak boleh lagi sembarangan ngerokok, pintu juga nggak boleh terbuka. Nah ini kembali law enforcement-nya yang harus clear, menurut saya itulah. Sama-sama kita duduk, gitu. Kita beresin Jakarta. Kita nantikan saja ya untuk menjadi lebih baik ini. Baik, selanjutnya mungkin kita bandingkan ini pengelolaan karena hadir juga ini dari manajemen Grab Taksi dan dari Uber Taksi ya. Ini dianggap relatif lebih nyaman begitu ya. Mungkin bisa dibandingkan, silakan bagaimana kalau pengelolaan atau manajemennya. Ya. Perkenalkan dulu, nama saya Teddy. Saya merupakan legal manager dari Grab Taxi. Saya hadir di sini untuk mewakili Grab Taxi Holding, yaitu suatu entitas berbadan hukum di Singapura yang merupakan pembuat dari aplikasi ride sharing bernama Grab Taxi ini. Mungkin untuk sedikit latar belakang, kami menyediakan 3 jenis kendaraan melalui aplikasi ride sharing ini, yaitu Grab Taxi untuk pemesanan taksi, kemudian Grab Car untuk pemesanan mobil, dan yang terakhir itu adalah Grab Bike. Kami beroperasi di 6 negara ASEAN dan kami menjunjung beberapa nilai-nilai, khususnya yang kami utamakan bagi 2 aktor yang berperan cukup kuat dalam usaha kita, yaitu kesatu dari segi penumpang sebagai konsumen, dan yang kedua adalah dari segi pengemudi. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah karena tujuan kami adalah untuk mengutamakan kepentingan penumpang, sehingga kami sangat menitik beratkan pelayanan kami dari sisi keamanan. Sebetulnya apa sih bentuk konkret dari perwujudan nilai-nilai yang kami junjung ini? Kami berkomitmen di seluruh negara ASEAN untuk terus membina sistem keamanan. Dengan cara apa? Kami melakukan investasi dalam jumlah yang cukup substansial untuk training para pengemudi, sehingga pengemudi perilakunya di jalanan itu cukup baik dan bisa menghindari kejadian-kejadian seperti kecelakaan-kecelakaan. Ada standar khusus nggak dalam rekrutmen pengemudi? Kami memiliki standar khusus. Kami tentunya kesatu kami melihat apakah si pengemudi terkait merupakan pengemudi yang memiliki historical background yang baik. Jadi kami mewajibkan harus ada SKCK. Kedua, kami juga melihat apakah si pengemudi ini memiliki izin-izin yang dibutuhkan, yaitu SIM. Yang ketiga, kami juga menyediakan asuransi. Asuransi ini mencakup asuransi bagi penumpang dan juga pengemudi. Terus yang ketiga, kami sedang menjajaki kemungkinan untuk memasang GPS untuk di masing-masing mobil. Baik. Begitu Mbak. Baik, mungkin disambung yang dari Uber ini, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Heru Putranto dari Uber Asia Limited, suatu perusahaan teknologi aplikasi online yang di Jakarta ini bekerja, di Jakarta, Bali dan Bandung ini bekerja sama dengan mobil angkutan sewa atau lebih dikenal dengan istilah mobil rental. Jadi masalah perekrutan supir kurang lebih tadi mirip ya dengan rekan dari GrabCar tadi. Namun mungkin di aplikasinya sendiri ini kami mengutamakan agar setiap penumpang kami ini bisa membagikan posisinya kepada Pak keluarga. Kapolda, lebih baik saya harus potong gini. Ini di depan mata kita sekaligus ini karena ini bicara tentang regulator, ya. Ini di depan penegak hukum, ini ada Pak Kadisub juga. Ini mohon maaf Uber dan GrabCar bicara.
Ini bukan satu layanan angkutan umum yang resmi. Saya harus clear ini. Kalau bicara tentang perekrutan, mereka pun tidak merekrut supir, tapi mengajak kerjasama pemilik kendaraan pribadi. Ini harus clear, ini saya minta nih Mbak Rahma harus clear ini. Kalau enggak nanti kita membiarkan terjadinya proses kesalahan menjadi kebenaran. Ini yang saya harus tegas ini. Tapi dalam kerjasama itu kan ada standarnya. Jadi saya mesti clear, karena bukan apa-apa. Ini menurut saya, ini kan menciptakan situasi, ya mohon maaf. Grabcar itu, kalau Grab taksi dia melibatkan pengemudi operator. Kalau Grabcar itu sama dengan Uber. Dia melibatkan kendaraan pribadi plat hitam dan tidak terdaftar di Dinas Perhubungan sebagai angkutan sewa. Mungkin Ini saya mau harus tengah perlu dikit. clearkan dulu ya. Pak Sindongan. Ya, saya mau clearkan. Ini apapun yang terjadi, itu dari sudut pandang legal. Yes, kita sudah pernah bicarakan, kenapa didiskusikan, saya kira dengan teman-teman Uber, taksi, Organda, yang dihadiri oleh semua stakeholder 2 bulan lalu, mengenai apa yang harus lakukan dengan Uber dan Grab taksi termasuk Gojek. Tapi apapun juga, inilah fenomena yang muncul. Inilah fakta. Kenapa? Karena ini dua belah pihak ini, antara teman-teman Organda dengan yang baru, baru ini, Grab taksi, Gojek, lain-lain ini, ada plus minusnya dari sisi sosiologis dan legal. Dari